Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengambilan Keputusan Konsumen. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 pembahasan masalah. Yang pertama, model proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, pembelian. Dan yang kelima, diagnosa perilaku konsumen. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama tentang model proses pengambilan keputusan, di mana pada model ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap masukan atau input. Jadi di tahap ini pengenalan terhadap produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dan di dalamnya itu cenderung menjelaskan tentang kualitas produk. Yang kedua, mencari informasi. Dan yang ketiga, tahapan keluaran atau output. Jadi pada tahapan ini terdapat 2 macam, yaitu keputusan pembelian dan pasca pembelian. Untuk poin yang kedua, tipe-tipe pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama, mencari masalah. Jadi kita sebagai konsumen harus mengetahui masalah apa yang kita hadapi. Jadi untuk menentukan produk apa yang bisa memecahkan masalah kita. Yang kedua, mencari informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pembelian. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Jadi di sini perilaku pasca pembelian yang dimaksud itu adalah perilaku yang kita alami. Jadi kita merasa puas atau kurang puas terhadap penyelesaian yang kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi. Baik, untuk poin yang berikutnya, faktor penentu perilaku konsumen itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu ada 4. Yang pertama, psikografis, geografis, dan kepribadian. Kemudian motivasi konsumen, kemudian pengetahuan konsumen, kemudian intensi, sikap, kepercayaan, dan perasaan konsumen. Dan untuk faktor eksternalnya itu ada 3. Yang pertama, budaya, etnis, dan kelas sosial. Yang kedua, keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, kelompok dan pengaruh personal. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi itu ada 2 ya teman-teman. Jadi faktor eksternal dan faktor internal yang barusan kita bahas. Untuk berikutnya, poin keempat adalah pembelian. Jadi di dalam pembelian itu ada 7 struktur pembelian yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, keputusan tentang jenis produk. Kedua, keputusan tentang jenis produk dalam bentuk tertentu. Misalnya laptop dengan spesifikasi tertentu. Kemudian merek, kemudian penjualan, kemudian jumlah produk, kemudian waktu pembelian. Yang terakhir adalah cara pembelian. Jadi itu tadi adalah 7 struktur keputusan pembelian yang mempengaruhi konsumen. Dan berikutnya, untuk poin terakhir, diagnosa perilaku konsumen itu dapat kita lakukan dengan melakukan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan interpretif, di mana memahami makna suatu produk, jasa, atau barang yang dibeli konsumen, kemudian dipakai konsumen. Jadi kita itu melakukan pendekatan tentang bagaimana respon konsumen setelah membeli dan memakai barang tersebut. Untuk yang kedua, pendekatan tradisional yang didasari dengan teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Dan untuk pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sains marketing yang berdasarkan teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistik. Jadi itu tadi adalah 3 pendekatan yang bisa dilakukan dalam melakukan diagnosa perilaku konsumen. Jadi itu tadi adalah pembahasan dari kelompok kami mengenai pengambilan keputusan konsumen. Jadi untuk teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Safwan Fatmawati. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan membahas tentang evaluasi alternatif sebelum pembelian. Di sini ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kriteria evaluasi, yang kedua menentukan alternatif pilihan, yang ketiga menaksir alternatif pilihan, yang keempat menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama yaitu kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan salah satu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan konsumen, memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku pembelian konsumen. Ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membentuk satu maksud pembelian. Yang pertama yaitu sikap atau pendirian orang lain, yang kedua situasi yang tidak diantisipasi. Di sini ada 4 pengembangan yang dapat dilakukan dalam kriteria evaluasi. Yang pertama yaitu pendekatan preordinate, yang kedua pendekatan fidelity, yang ketiga yaitu pendekatan mutual adaptif, yang ketiga yaitu pendekatan proses. Kriteria dalam evaluasi di atas mengacu pada 3 hal, yaitu yang pertama pedoman-pedoman tentang program pendidikan jasmani yang berlaku, yang kedua persepsi para pengembang program yang teruji secara teoritis, yang ketiga yaitu pertimbangan evaluator. Untuk yang kedua yaitu menentukan alternatif pilihan. Kriteria alternatif berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan tertentu. Di sini ada beberapa kriteria evaluasi yang umum adalah yang pertama yaitu harga, yang kedua merek, yang ketiga negara asal, yang keempat saliensi kriteria evaluasi. Untuk yang ketiga yaitu menaksir alternatif pilihan. Menaksir alternatif pilihan adalah kegiatan menaksir atau memprediksi pilihan alternatif setelah pilihan awal tidak berhasil dicapai. Kegiatan ini berfungsi sebagai rencana jaga-jaga jika ada pilihan yang tidak berhasil. Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Yang kedua yaitu konsumen akan memberikan tingkat arti penting terhadap perbedaan atribut. Yang ketiga yaitu konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Yang keempat yaitu harapan kepuasan produk. Yang kelima yaitu konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Untuk yang terakhir yaitu menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu keputusan tentang jenis produk, yang kedua keputusan tentang bentuk produk, yang ketiga yaitu keputusan tentang merek, yang keempat keputusan tentang penjualannya, yang kelima keputusan tentang jumlah produk, yang keenam keputusan tentang waktu pembelian. Menurut Kotler, tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan membeli melewati 5 tahap, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan membeli atau menolak produk, dan yang kelima yaitu tingkah laku pasca pembelian. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.